Puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, kita bersyukur karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, kita masih diizinkan untuk berada di dalam rumah Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan, termasuk ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, itu adalah sinyal besar untuk memperoleh keselamatan kekal bagi kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, segera kita sambut studi Rut. Segera kita menyambut studi Rut sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, Rut pasal 3 ayat yang ke-9. Rut pasal 3 ayat yang ke-9. Kiranya kemurahan Tuhan berlaku atas kita malam ini, amin. Firman yang kita terima, itulah firman yang dibukakan rahasianya, meneguhkan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa supaya pertolongan dan kemurahan Tuhan menghampiri kita malam ini. Ayat 9, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Ya. Bertanyalah ia. Bertanyalah Boas pada saat Rut tidur di kaki Boas. Lalu bertanyalah Boas. Terus, Siapakah engkau ini? siapakah engkau ini? Terus, Jawabnya, jawab Rut. Terus, aku Rut, aku hambamu. Rut, hambamu. Puji Tuhan. Biarlah kiranya setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, secepatnya berbaring di kaki Boas rohani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terus, Aku Rut hambamu. ya. Kembangkanlah kiranya sayapmu, Ya. melindungi hambamu ini. Terus, Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. puji Tuhan. Pernyataan-pernyataan Rut ketika berbaring di kaki Boas. Pernyataan-pernyataan Rut ketika berbaring di kaki Boas. Yang pertama, malam ini kita akan perhatikan. Yang pertama, kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa Rut mendambakan dan merindukan kepak sayap Allah sebagai tempat perlindungan dan tempat perteduhan. Amin, saudaraku. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa Rut mendambakan dan merindukan kepak sayap Allah sebagai tempat perlindungan dan tempat perteduhan. Singkatnya, Rut memiliki pandangan mempelai dan pandangan di dalam kemuliaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Puji Tuhan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Puji Tuhan. Terus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Puji Tuhan. Terus. Akan berkata kepada Tuhan. Inilah pengakuannya kepada Tuhan. Orang yang berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Terus. Tempat perlindunganku. Ya. Dan kubu pertahananku. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Terus. Allahku yang Puji kupercayai. Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang berada di bawah kepak sayap Allah akan mengakui bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Amin. Juga sebagai tempat perteduhan. Pada ayat 9. Juga sebagai tempat perteduhan. Ayat 9. Selanjutnya akan berkata, selanjutnya orang yang berlindung di bawah kepak sayap Allah akan berkata, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai. Berarti tidak percaya kepada yang lain, yaitu tidak percaya kepada harta, kekayaan, uang, kedudukan, dan gelar tinggi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat perteduhan, dan kubu pertahanan. Amin, saudaraku. Tidak percaya kepada yang lain, tidak percaya kepada harta, kekayaan, uang yang banyak, kedudukan, jabatan yang tinggi, gelar tinggi. Puji Tuhan. Selain berlindung di bawah kepak sayap Allah sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat perteduhan, dan
sekaligus kubu pertahanan. Sekaligus sebagai kubu pertahanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 3 sampai dengan ayat 4. Mazmur 91 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ya, Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, ya, dari penyakit sampar yang busuk. ya. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Dengan kepak sayap Allah, ia akan melindungi. Kepak sayap Allah tempat perlindungan. Kubu pertahanan. Sebagai tempat perteduhan. Terus. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Haleluya. Terus. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Puji Tuhan. Haleluya. Fakta-fakta bahwa kepak sayap Allah adalah tempat perlindungan. Fakta-fakta bahwa kepak sayap Allah adalah tempat perlindungan. Angka Romawi pertama. Angka Romawi pertama. Dilepaskan dari jerat penangkap burung. Angka Romawi pertama. Dilepaskan dari jerat penangkap burung. Kalimat ini terhubung langsung dengan Mazmur 124. Kalimat ini akan terhubung langsung dengan Mazmur 124 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Namun supaya kita mengerti ayat 6 dan 7, pembacaan ini kita akan awali dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Puji Tuhan. Baca. Demikian firman Tuhan. Yang kita perhatikan ayat 6 sampai 7. Namun supaya kita mengerti ayat 6 tentang ayat 6 dan ayat 7, pembacaan diawali dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Terpujilah penolong Israel. Puji Tuhan, terpujilah penolong Israel. Yang lain tidak bisa memberi pertolongan. Ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ya. biarlah Israel berkata demikian. Biarlah Israel, biarlah umat Tuhan, orang Kristen anak Tuhan berkata seperti ini. Terus. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ya. ketika manusia bangkit melawan kita, Ya, ketika manusia itu sendiri bangkit melawan kita menjadi musuh. Terus. maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Mereka telah menelan kita hidup-hidup. Terus. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, biarlah Israel, biarlah umat Tuhan atau anak-anak Tuhan berkata, jikalau tidak berlindung di kepak sayap Allah, di bawah kepak sayap, maka manusia bangkit melawan kita. Kemudian umat Allah berkata, manusia akan menelan kita hidup-hidup. Bisa dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Jadi ayat 1 sampai 3, biarlah Israel atau umat Tuhan berkata, jikalau kita tidak berlindung di bawah kepak sayap, maka manusia bangkit melawan kita. Kemudian umat Tuhan kembali berkata, manusia akan menelan kita hidup-hidup. Korelasi atau kaitan dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 adalah barulah ayat 6 sampai dengan ayat 7. Jadi korelasi dari ayat 1, korelasi atau kaitan dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 adalah ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ini ayat 6 dan Mazmur 124 ayat 6 sampai 7 itu diawali dari Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Saudara, masih diingat ya? Amin. Mari ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Terpujilah Tuhan Ya. yang tidak menyerahkan kita Nah, menjadi mangsa bagi gigi mereka. iya. Tadi angka Romawi pertama dilepaskan dari jerat penangkap burung. Terus Jiwa kita terluput seperti burung dari jiwa jerat kita penangkap terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Nah, sama. Terus jerat itu telah putus terjerat itu telah putus dan kita pun terluput. kita pun terluput. Puji Tuhan. Singkatnya, jikalau berlindung di bawah kepak sayap Allah, terlepas dari jerat antikris. Amin. Singkatnya, jikalau berlindung di bawah kepak sayap Allah,
terlepas dari jerat antikris. Saudaraku, antikris bagaikan 3 jenis binatang buas. Antikris itu bagaikan 3 jenis binatang buas, yakni macan tutul, beruang, dan singa. Puji Tuhan, akan menelan orang yang dapat ditelannya. Sebab antikris memiliki gigi yang sangat kuat. Tadi ayat 1 dan 3, manusia akan menelan. Betul, ayat 2 dan ayat 3. Lalu mengapa bisa demikian? Pada ayat 6 sampai 7, menelan orang yang dapat ditelannya sebab antikris atau binatang itu ternyata memiliki gigi yang sangat kuat. Itu dituliskan pada ayat yang ke-6. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, saya ulangi ya, jika berlindung di bawah kepak sayap Allah, akan terlepas dari jerat antikris. Antikris itu bagaikan 3 jenis binatang buas, yakni macan tutul, beruang, dan singa. Binatang ini akan menelan orang yang dapat ditelannya. Sebab binatang atau antikris itu memiliki gigi yang sangat kuat. Sesuai dengan ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Lalu kita akan buktikan dari penglihatan Nabi Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 sampai 3 loncat 7. Demikian firman Tuhan. Iya. Keempat binatang dan anak manusia. Iya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Iya. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Iya, terus Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. loncat ayat 7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia sangat kuat. Terus Ia bergigi besar dari Ya. besi. sama ya dengan Mazmur 124 tadi itu. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Sama. Terus Ia melahap dan meremukkan. iya, sama. Menelan karena giginya kuat. Terus Dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Terus Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. ia Lagi pula ia bertanduk 10. puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, antikris adalah gambaran dari 4 jenis binatang buas yang keluar dari dalam lautan dunia ini. Tentunya setelah seantero dunia ini mengalami guncangan yang sangat hebat sekali. Amin. Puji Tuhan. Kemudian antikris atau binatang yang keluar dari dalam lautan tersebut bergigi besar dan besi dari besi akan melahap atau menelan dan meremukkan orang-orang yang tidak berlindung di bawah kepak sayap Allah. Akan menelan dan meremukkan orang-orang yang tidak berlindung di bawah kepak sayap Allah. Lalu sisanya akan diinjak-injak oleh binatang atau antikris tersebut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sama ya? Puji Tuhan. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat 7 sama dengan nubuatan Daniel dalam kitab Daniel pasal 7, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya ya. Puji Tuhan. Lebih jauh, mari kita lihat, kita kembali untuk membaca Mazmur 124. Mazmur 124 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak Biarlah kepada umat kita, Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Terus ketika manusia bangkit melawan kita, manusia di sini jelas menunjuk bang antikris. Kalau kita lihat ayat 3 dan ayat 6 terus. maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Iya. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Puji Tuhan. Haleluya. Antikris akan bangkit dan menelan orang-orang yang tidak berlindung di bawah kepak sayap Allah. Antikris akan bangkit dan menelan orang-orang yang tidak berlindung di bawah kepak sayap Allah. Amin. Mengapa demikian? Sebab antikris bagaikan binatang buas yang bergigi besar dari besi.
Lebih jauh kita melihat penjelasan tentang orang-orang yang menolak untuk berlindung di bawah kepak sayap Allah. Itu juga dinyatakan oleh Yesus sendiri kepada orang-orang Yerusalem. Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13. Ayat 31 sampai dengan ayat 34. Baca. Demikian firman Tuhan. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Nah, ini. Baca. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi Orang Farisi. dan berkata kepada Yesus, Ya. pergilah, Ya. tinggalkanlah tempat ini, Pergilah, tinggalkanlah tempat ini terus. karena Herodes hendak membunuh engkau. Terus. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Ya. aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Mengusir setan, kemudian menyembuhkan orang. Terus itu hari pertama, hari kedua, terus. Pada hari ini dan besok. Terus. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Yesus bangkit, semuanya selesai. Amin. Musuh sudah dikalahkan. Amin, saudaraku. Amin. Setan dan sakit penyakit dikalahkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Biar kita berada di bawah kepak sayap Allah. Sebagai tempat perlindungan dan sebagai tempat perteduhan. Disebut juga kubu pertahanan. Lalu ayat 33 sampai ayat 44, 34. Terus. Tetapi hari ini dan besok. Ya, hari ini dan besok. Dan lusa. 1, 2, 3. Terus. Aku harus meneruskan perjalananku. Terus. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Puji Tuhan. Memang kita harus sangkal diri dan pikul salib di tengah ibadah dan pelayanan Yerusalem loh, saudara. Ayat 34 terus. Yerusalem, Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Terus. Engkaulah yang membunuh nabi-nabi Ya. dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Terus. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Berkali-kali aku merindu mengumpulkan anak-anakmu. Yerusalem dan anak-anaknya. Terus. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Terus. Tetapi kamu tidak Ya. mau. Singkatnya, pembacaan ayat 31 sampai dengan 34. Yerusalem serta anak-anaknya menolak untuk berlindung di bawah kepak sayap Allah. Orang Farisi dan Herodes adalah gambaran dari Yerusalem dan anak-anaknya. Mereka lah yang menolak untuk berlindung di bawah kepak sayap Allah. Amin. Puji Tuhan. Mereka lah yang menolak untuk berlindung di bawah kepak sayap Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pertanyaannya, saudara, mengapa mereka menolak berlindung di bawah kepak sayap Allah? Ternyata kalau kita baca pada ayat 34, coba baca kembali ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Terus. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Mengapa mereka menolak untuk berlindung di bawah kepak sayap Allah? Karena ternyata mereka masih mempertahankan dan masih hidup di bawah hukum Taurat. Masih mempertahankan hukum Taurat dan berada di bawah hukum Taurat itu sendiri. Berarti ibadah pelayanan mereka dijalankan secara Taurat, secara lahiriah. Misalnya, saudaraku, ibadah Taurat, misalnya mulut memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari firman Tuhan yang disampaikan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani di tengah ibadah dan pelayanan seperti binatang yang dikorbankan pada waktu itu. Tetapi manusia batinia, manusia dalam atau hatinya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah keadaan seseorang apabila berada di bawah hukum Taurat atau masih mempertahankan dan menegakkan perjanjian yang pertama. Ciri-cirinya membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu utusan Allah. Membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu utusan Allah. Sebab pada zaman Taurat, saudara, tidak ada pengampunan bagi mereka yang berbuat dosa. Pendeknya, setiap orang yang berbuat dosa, apalagi berbuat zina, saudaraku, akan menerima hukuman rajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Jadi sudah sangat jelas. Yerusalem dan anak-anaknya, itulah orang Farisi dan Herodes. Saudaraku, masih mempertahankan, bahkan masih berada di bawah hukum Taurat, menjalankan ibadah secara Taurat.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat dipahami, saudaraku. Kemudian masih ada pertanyaan. Mengapa orang Farisi dan Herodes berada di bawah hukum Taurat? Mengapa orang Farisi dan Herodes berada di bawah hukum Taurat? Jawabnya, orang Farisi dan Herodes masih mempertahankan tabiat lama yang disebut dengan ragi. Yang disebut dengan ragi. Istri pertama, kita lihat ragi Farisi. Istri pertama, ragi Farisi ialah kemunafikan. Ragi Farisi adalah kemunafikan, saudara. Ragi Farisi adalah kemunafikan, saudara. Berarti di luar dan di dalam tidak sama. Di luar dan di dalam tidak sama. Atau bagian luarnya, saudaraku, berbanding terbalik dengan bagian dalamnya. Puji Tuhan. Di luar bisa terlihat, tampilan luar bisa terlihat rendah hati, lemah lembut, atau terlihat baik, terlihat suci, tapi sebetulnya hatinya tidak. Itu adalah ragi orang Farisi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Saya berharap firman ini diperhatikan. Terkhusus yang masih dikuasai oleh ragi Farisi. Tuhan berfirman malam ini bukan suatu kebetulan. Puji Tuhan. Kemudian, kemunafikan dari orang Farisi ini dijelaskan secara lengkap di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat 31. Nanti saudara baca di rumah masing-masing. Kemunafikan dari orang Farisi ini dijelaskan secara lengkap dan sejelas-jelasnya di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat 31. Nanti saudara baca di rumah masing-masing ya. Amin. Saudara, perlu untuk diketahui. Tadi ayat 13 sampai 31. Ayat 13 berbanding terbalik dengan ayat 31. Amin, saudaraku. Tadi kemunafikan orang Farisi dijelaskan secara rinci di dalam Injil Matius 23 ayat 13 sampai 31. Sedangkan ayat 13 berbanding terbalik dengan ayat 31. Sama seperti Injil Lukas 13 ayat 31. Dapat dipahami, saudaraku? Yang sudah kita baca tadi. Tidak ada istilah kebetulan. Di dalam Tuhan, apalagi setiap firman yang tertulis di dalam kitab suci, tidak ada kebetulan. Tuhan susun begitu rupa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini yang saya teliti tadi dengan baik. Dari sejak malam. Amin, saudaraku. Kemudian ragi Herodes ialah membunuh. Ragi Herodes ialah membunuh. Puji Tuhan, soal pembunuhan ini perlu untuk kita cermati di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Injil Yohanes 8 ayat 44. Puji Tuhan. Ya. Baca perikopnya. Demikian firman Tuhan. Ya. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Ini Allah. keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblis yang menjadi bapamu, terus Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. menjadi anak iblis kalau dia melakukan keinginan atau tabiat daripada setan. Terus Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. 1, Dan tidak hidup dalam kebenaran. 2, tidak mau pikul salib, sangkal diri pikul salib. Terus Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. kebenaran yang sejati terletak pada salib Kristus, saudara. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran yang sejati. Terus Apabila ia berkata dusta, kemudian perkataannya dusta. Terus ia berkata atas kehendaknya sendiri. ya, terus Sebab ia adalah pendusta Ya. dan bapa segala dusta. puji Tuhan. Haleluya. Membunuh ternyata itu merupakan tabiat yang pertama dari 3 tabiat yang paling mendasar dari iblis atau setan. 3 tabiat yang paling mendasar dari iblis atau setan. Puji Tuhan. 1, membunuh, pembunuh manusia dari sejak semula. 2, tidak hidup di dalam kebenaran yang sejati, sama dengan tidak menyangkal diri dan tidak memikul salibnya. Yang ketiga, bapa pendusta.
Dapat dipahami, saudaraku. Jadi membunuh adalah tabiat yang pertama dari 3 tabiat yang paling mendasar dari setan. Kita lanjut melihat tentang membunuh di dalam suratan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, sampai 15. Kita tahu Ya. bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, Terus, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. puji Tuhan, saudaraku. Kalau kita mengasihi sesama, itu sama dengan kita ini dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Dari neraka ke dalam kerajaan surga. Dipindahkan dari neraka ke kerajaan surga. Kalau kita mengasihi sesama, saudara. Jadi jangan munafik, jangan pura-pura. Di dalam hal mengasihi. Sungguh-sungguh ya, dalam hal mengasihi. Jangan pura-pura. Kalau pura-pura tetap tinggal di dalam kebinasaan, di dalam neraka. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi sesama, kita dipindahkan dari neraka ke kerajaan surga. Ingat itu, saudara. Kemudian bagian B. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Iya. Sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi sesamanya, ia binasa. Tinggal di alam maut. Persis seperti orang kaya. Berjubah yang memakai pakaian jubah yang ungu, mewah. Hidup dalam kemewahan dan kelimpahan. Bersukacita setiap hari, tapi tidak peduli dengan sesamanya. Lazarus dalam penderitaannya. Penderitaan Lazarus bukan hanya miskin, ditambah lagi anjing menjilat-jilat boroknya. Luar biasa penderitaan Lazarus. Puji Tuhan. Pada akhirnya mereka juga mati. Tetapi orang kaya ditempatkan di alam maut, dalam kepanasan, sengsara panas luar biasa. Sementara Lazarus ada di pangkuan Abraham. Biar kita mengasihi Tuhan. Hargai pembukaan firman. Bagaikan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Puji Tuhan. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya, Setiap orang yang membenci sesamanya, perhatikan terus, adalah seorang pembunuh manusia. Iya. Puji Tuhan. Membenci sesama manusia setara dengan dosa membunuh. Inilah tabiat setan yang pertama dari 3 tabiat yang paling mendasar. Puji Tuhan. Bagian B dari ayat 15. Dan kamu tahu Ya. bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kembali dikatakan di sini, seorang pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal. Seorang yang tidak memiliki kasih dari Allah, tidak memiliki hidup kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Inilah ragi Herodes. Seorang pembunuh. Itu ragi Herodes. Pembunuh. Membenci sesama. Setara dengan membunuh saudaranya. Membenci sesama setara dengan seorang pembunuh, saudara. Walaupun kita tidak membunuh, tetapi kalau membenci sesama, itu setara dengan seorang pembunuh, saudara. Jadi jangan saudara merasa sinis terhadap seorang pembunuh. Kalau kita masih membenci sesama. Jangan merasa lebih baik, lebih benar, lebih suci dari seorang pembunuh kalau kita masih membenci sesama, saudara. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, Herodes disebut juga si serigala. Kita kembali dulu membaca. Tidak perlu untuk ditulis lagi karena sudah ditulis. Injil Lukas kembali baca. 13 ayat 31. 13 dan 31. 13 berbanding terbalik dengan 31. Boleh baca kembali. Ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Ya.
Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi Ya. dan berkata kepada Yesus, Ragi Farisi kemunafikan, bukan? Kemudian, dan berkata kepada Yesus, ya, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Ragi Herodes adalah membunuh, bukan? Amin. Ragi Herodes membunuh, bukan? Amin. Puji Tuhan. Di dalam Kristus hanya ada untuk memuliakan Tuhan, kita harus mengatakan, tidak usah ragu dan gengsi. Puji Tuhan untuk mengatakan amin. Ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. pergilah dan katakanlah Ya. kepada si serigala itu. Nah, puji Tuhan. Kemudian Herodes disebut juga dengan si serigala. Ragi Herodes tadi membunuh. Kemudian Herodes disebut juga dengan si serigala. Kita lihat pekerjaan dari serigala. Di dalam Injil kita temukan itu di dalam Injil Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-12. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik sesuai dengan pengakuan Daud. Terus? Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Ya. dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, Ini gembala upahan tidak peduli dengan domba-domba. Terus? ketika melihat serigala datang, Ya. meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Terus? Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan Puji Tuhan. domba-domba itu. Tulis saja. Pekerjaan dari si serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Berarti setelah diterkam dan dicerai-beraikan, domba-domba menjadi liar tidak tergembala. Domba-domba menjadi liar dan tidak tergembala. Kalau domba-domba tidak tergembala, sesuai dengan Ayub pasal 38, kalau saya tidak salah, domba-domba akan mengecilkan ibadah dan pelayanan. Mengecilkan keramaian kota, ibadah dan pelayanan dalam sebuah penggembalaan. Kemudian tidak mendengar teriak si penggiring. Tidak mendengar teriak si penggiring. Tidak dengar-dengaran terhadap gembalanya. Kemudian yang ketiga, saudaraku, berada di setiap gunung-gunung. Tempat rumah Tuhan. Jadi setiap tempat rumah Tuhan dia jalani. Di gunung-gunung tempat rumah Tuhan dia jalani. Alasannya untuk mencari firman Tuhan. Itu tidak tergembala namanya. Apapun alasannya. Kalau pindah-pindah tempat penggembalaan itu namanya tidak tergembala. Walaupun tujuannya mencari firman. Ini loh keadaan kalau domba-domba sudah menjadi liar, tidak tergembala. Amin, saudaraku. Pendeknya, jikalau anak-anak Tuhan, umat Tuhan, atau orang-orang Kristen tidak mau tergembala, sama dengan telah diterkam oleh si serigala. Kalau tidak tergembala sama dengan sudah diterkam oleh si serigala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin ya. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri Ya. dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Ya. dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Terus? Akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Terus? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Sebaliknya pada ayat 10 sampai dengan ayat 11. Serigala datang hanya untuk mencuri, 1, 2, membunuh, 3, dan membinasakan. Sebaliknya, jikalau domba-domba tergembala, digembalakan oleh gembala agung, maka tentu saja domba-domba mempunyai hidup, sama dengan tidak binasa. Selain itu, hidup dalam segala kelimpahan. Diberkati dengan limpah, jasmani maupun rohani. Amin. Itu kalau tergembala, saudara. Jadi untuk menjadi domba-domba yang tergembala, tidak usah mikir-mikir 2 kali. Masa karena tidak punya pekerjaan, mikir 2 kali untuk tergembala? Masa karena tidak punya uang, mikir-mikir untuk tergembala? Kan bodoh. Yakin terhadap firman atau yakin terhadap uang dan perkataan manusia? Saya lebih yakin dengan perkataan Tuhan, firman Tuhan, daripada manusia dan perkataannya. Sudah sangat jelas.
Sebaliknya jikalau domba-domba tergembala digembalakan oleh gembala agung, Yesus gembala yang baik, maka tentu saja domba-domba mempunyai hidup. Amin. Sama dengan tidak binasa. Kemudian hidup dalam kelimpahan. Diberkati dengan segala kelimpahan. Jasmani, rohani. Itu janji firman kepada kita. Asal sungguh-sungguh tergembala. Kalau menolak untuk tergembala sama dengan diterkam oleh serigala. Sama artinya sudah diterkam dengan serigala. Nah, itulah pekerjaan serigala. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin. Kita kembali untuk membaca Mazmur 91 ayat yang ketiga. Mazmur 91 ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Haleluya. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam lindungan Allah. Ya, dalam lindungan Allah. Berada di bawah naungan kepak sayap Allah sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat perteduhan, sebagai kubu pertahanan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kembali baca ayat 3. Sungguh, Ya. dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap Ya, burung. ini fakta-fakta bahwa kepak sayap Allah adalah tempat perlindungan. Angka Romawi pertama tadi sudah dijelaskan, dilepaskan dari jerat menangkap burung. Dilepaskan dari antikris. Amin, saudaraku. Amin. Dilepaskan dari masa aniaya antikris 3 tahun setengah. Puji Tuhan. Kemudian, terus. Dari penyakit sampar yang busuk. Fakta-fakta bahwa kepak sayap Allah adalah tempat perlindungan. Angka Romawi kedua, dilepaskan dari penyakit sampar yang busuk. Angka Romawi yang kedua, dilepaskan dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, sekarang ini penduduk dunia, seantero dunia atau penduduk dunia sedang menghadapi virus corona atau COVID-19 yang juga disebut sampar busuk. Yang disebut juga sampar busuk. Mengapa saya katakan virus corona atau COVID-19 ini sampar busuk? Saudaraku, sebab virus corona ini, saudaraku, diprediksi oleh para medis, para ilmuwan, saudaraku, tidak akan berlalu dari muka bumi ini. Itu sebabnya saya mengatakan virus corona, COVID-19 atau virus corona adalah sampar busuk. Karena COVID ini tidak akan berlalu dari atas muka bumi ini. Sampai busuk. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat soal sampar busuk. Menurut penglihatan dari Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yang selanjutnya dikirim kepada 7 malaikat sidang jemaat di Asia Kecil. Wahyu pasal yang ke-6, ayat 7 sampai dengan ayat 8. Saya berharap sidang jemaat di rumah masing-masing, kediaman masing-masing, sungguh-sungguh memperhatikan firman malam ini. Bukan hanya di Serang Cilegon, namun yang di Malaysia, di Bandung, perhatikan sungguh-sungguh. Baik juga anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang senantiasa memberikan dirinya untuk digembalakan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan juga putus asa ketika kita diperingatkan, dikoreksi oleh pembukaan firman. Karena apa yang kita terima malam ini akan terjadi, sudah tidak akan lama lagi akan terjadi di depan. Jangan nanti saudara menyesal, tetapi penyesalan yang tiada guna. Nyawa saudara berharga di mata Tuhan. Lebih berharga dari binatang buas. Puji Tuhan. Wahyu pasal 6, ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Keenam meterai pertama dibuka. Ya. Keenam meterai yang pertama. Keenam meterai yang pertama. Meterai pertama itulah kuda putih. Puji Tuhan. Yang menungganginya memegang sebuah panah, dikaruniakan sebuah mahkota,
dan maju sebagai pemenang. Kemudian meterai yang kedua, saudaraku, majulah kuda merah padam untuk mengambil damai sejahtera. Lalu ketika meterai yang ketiga terbuka, majulah kuda hitam. Puji Tuhan, pada saat itu harga firman Allah sangat mahal, sukar untuk ditemukan. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Sekalipun mahal. Namun kalimat berikutnya, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Kegiatan roh dan kasih Allah. Itulah korban sembelihan. Amin. Amin. Itu meterai yang ketiga. Lalu tiba pada meterai yang keempat. Ayat 7 dan 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, Meterai yang keempat terus dibuka terus. aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, Ya. mari. Puji Tuhan terus. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Hijau kuning atau kelabu terus. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Bernama Maut. Itu hijau kuning itu maut. Kematian. Itu warna hijau kuning. Memang saudara, saya ini tidak terlalu suka dengan warna hijau kuning. Apalagi rumah dicat dengan warna hijau dan kuning, saya tidak suka. Sebetulnya memang warna ini secara rohani. Betul. Tetapi mengapa saya tidak menyukai hijau dan kuning sekaligus bersama-sama? Bagi saya itu sinyal. Termasuk nomor HP saya tidak ada angka 6. Bukan salah kalau ada angka 6. Maksud saya itu merupakan sinyal bagi saya. Supaya jangan menuruti keinginan daging. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Terus? Dan kerajaan maut mengikutinya. Ya, hijau kuning itu berbicara maut terus. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Ya, Untuk membunuh dengan pedang. maut terjadi atas 1/4 bumi oleh karena pedang. Terus? Dan dengan kelaparan. Oleh karena kelaparan. Terus? Dan sampar. Termasuk sampar busuk. Terus? Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ketika meterai yang keempat dibuka, di sini kita melihat tampillah kuda hijau kuning atau kelabu untuk membunuh 1/4 penduduk bumi. Jadi hijau kuning ini berbicara tentang maut. Membinasakan 1/4 penduduk bumi dengan pedang. Jelas itu berbicara tentang peperangan yang akan terjadi. Amin, saudaraku. Kemudian strip yang kedua, dengan kelaparan. Jelas itu menunjuk nubuatan Amos 8 ayat 11. Tuhan akan mengirimkan kelaparan atas negeri ini. Tapi bukan kelaparan, bukan lapar dan haus karena makanan dan minuman. Melainkan lapar dan haus karena mendengarkan firman Allah. Kemudian dengan sampar sama dengan penyakit yang mematikan. Sampar busuk sama dengan penyakit yang mematikan. Lalu yang strip yang keempat, dengan binatang yang buas di bumi. Jelas itu menunjuk macan tutul, singa dan beruang sama dengan antikris. Yang kedua, serigala sama dengan nabi-nabi palsu. Itulah binatang buas. Jadi oleh karena 4 perkara ini, maka penduduk bumi akan 1/4 penduduk bumi akan dibinasakan. Itu terjadi ketika anak domba membuka meterai yang keempat. Tampillah kuda hijau kuning atau kelabu. Puji Tuhan. Kuda hijau kuning ini itu berbicara soal maut. Kematian. Dari 1/4 penduduk bumi. Oleh karena 4 perkara tadi. Termasuk oleh karena sampar busuk. Itulah corona yang tidak akan pernah lenyap dari atas muka bumi ini.
Itu terjadi pada meterai yang keempat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, Imamat 24 terkait dengan sampar busuk. Imamat 26 ayat 25 sampai 26. Imamat 26 ayat 25 sampai dengan ayat 26, baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Kutuk. ya, kutuk. Di Tuhan, judulnya kutuk. Itu orang yang menolak pembukaan rahasia firman, kutuk. Ayat 25 sampai 26. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang Suatu pedang, terus? yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Ya, terus? Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, Kelak, kelak. Jadi bukan pada saat itu. Kelak, termasuk malam ini. Berkumpul di kota-kotamu, berada di tengah ibadah dan pelayanan, keramaian kota, terus? maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu. Ini loh, sudah terjadi hari ini loh, saudaraku. Sudah terjadi loh hari ini, saudara. Saudara jangan main-main loh, saudara. Terus? Dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Sudah jelas. Sesudah Tuhan izinkan terjadi sampar busuk, corona ini mengguncang seantero dunia. Selanjutnya atas seizin Tuhan, kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Diserahkan kepada manusia yang menjadi lawan. Dan selanjutnya menelan setiap orang yang bisa ditelan. Karena dia bagaikan binatang buas. Memiliki gigi yang besar dan kuat. Gigi dari besi. Jadi nubuatan dari Imamat ini, apa yang sudah dituliskan oleh Nabi besar yang rendah hati itulah Musa, sudah nyata sekarang, saudara. Amin. Jadi sesudah sampar busuk, itulah corona busuk yang tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, mengguncang dunia. Selanjutnya atas izin Tuhan akan diserahkan kepada musuh, antikris. Sama dengan penjelasan yang di atas tadi. Jadi ini bukan sesuka hati saya di dalam hal memberitakan firman malam ini. Ayat menjelaskan ayat. Itulah ilham Roh Kudus. Itu yang benar. Jangan hamba Tuhan sibuk berbicara karena situasi kondisi yang ada. Harus sesuai dengan ilham Roh Kudus. Ayat menjelaskan ayat. Jangan ditambahkan, jangan dikurangkan. Masa satu ayat ditambahkan dengan cerita si kancil, si kura-kura, si buaya untuk menyucikan kehidupan gereja Tuhan? Tiadalah mungkin. Sesuatu yang mustahil. Dan juga jangan dikurangkan. Berita salib, pengajaran salib diganti dengan teologi kemakmuran. Artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Kemudian pengajaran salib diganti dengan yang kedua. Hanya dengan sibuk dengan mengadakan mukjizat kesembuhan. Sibuk dengan mengadakan sensasi-sensasi. Sibuk dengan mengadakan demonstrasi-demonstrasi. Misalnya, sibuk mengadakan sidang jemaat rubu. Dari minggu ke minggu, rubu. Tapi pengajaran salib tidak disampaikan. Kalau tidak ada wahyu, manusia binasa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Tuhan, ini loh saudara. Kelak. Ulangi dulu. Saya senang dengan ayat ini. Ayat 25, baca. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang. Ini peperangan. Atas seizin Tuhan akan terjadi mendatangkan ke atasmu suatu pedang. Ini berbicara soal peperangan. Terus yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Sebagai pembalasan kepada orang-orang yang tidak menghargai salib Kristus, perjanjian kudus. Perjanjian yang kedua, yang menggenapi perjanjian yang pertama, hukum Taurat. Terus, bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, di tengah keramaian kota, ibadah dan pelayanan, terus
maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu. Selain pedang peperangan, Tuhan selanjutnya berkata, aku akan melepaskan penyakit sampar di tengah-tengah kamu. Dan sekarang penyakit sampar yang busuk, corona busuk, telah menggoncang seantero dunia. Sesudah seantero dunia diguncang oleh corona busuk, sampar busuk, terus Dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan selanjutnya musuh. atas izin Tuhan diserahkan kepada antikris. Ini pembalasan kepada orang yang tidak menghargai perjanjian kudus. Tuhan Yesus baik bukan? Untuk apa saya sibuk berbicara diberkati? Padahal sudah jelas, cari aja cek kerajaan surga, pengajaran salib. Penghubung bumi ke surga, pengajaran salib, salib. Semuanya akan ditambahkan. Lalu kenapa saya sibuk bicara berkat? Sepatah kata saja, perwira itu berkata, yang keluar terucap dari mulut Yesus, hambanya, prajurit itu akan sembuh. Itu yang terpenting, saudara. Jadi tergantung tingkat kedewasaan. Kalau Kristen halaman sibuk dengan mukjizat yang diadakan hamba-hamba Tuhan. Sensasi yang diadakan hamba-hamba Tuhan. Misalnya sibuk mengadakan rubu-rubu. Apa artinya rubu-rubu kalau tidak ada keubahan hidup? Amin, saudara. Bayangkan. Dari Musa sampai hari ini berapa ribu tahun. Tapi dituliskan dengan rinci kepada kita malam ini, saudara. Kalau Tuhan tidak bukakan firman, habis kita, saudara. Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan menjawab segala sesuatunya, bukan? Tuhan menjawab doa kita ketika kita tersungkur di kaki salib. Ayat 26. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, Ya, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. iya. Jikalau aku memusnahkan persediaan makanan, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Puji Tuhan. Lalu ayat bagian B. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu. Lalu mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu. Terus. Dan kamu akan makan, Terus. tetapi tidak menjadi kenyang. Jadi kesimpulannya, saudara, Imamat 26 ayat 5 itu adalah materai yang keempat yang dibuka oleh anak domba. Amin, saudaraku. Sedangkan Imamat 26 ayat 26 itu merupakan materai yang ketiga yang dibuka oleh anak domba. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Semakin sukar. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi sama. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tiadalah mungkin kita dapat pemahaman pengertian seperti ini. Kalau bukan Tuhan yang membukakan firman, ya saudara. Tuhan melihat kerinduan hati kita. Sejauh mana kita digembalakan di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang, tulis saja. Dampak positif berlindung di bawah kepak sayap Allah. Dampak positif berlindung di bawah kepak sayap Allah. Tentu saja kita akan kembali membaca Mazmur 91. Ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kita sudah baca 2 fakta berlindung di bawah kepak sayap Allah. Angkar Romawi pertama melepaskan kita dari jerat penangkap burung, bukan? Amin. Fakta yang kedua, angkar Romawi kedua, dilepaskan dari penyakit sampar yang busuk.
Sekarang, Mazmur 91 ayat 4 sampai dengan ayat 6, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus, Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. dibawa ke bawah sayap Allah, jelas. Merupakan tempat perlindungan. Merupakan tempat perteduhan dan kubu pertahanan. Terus, Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. ditambah lagi kesetiaannya ialah satu perisai. Puji Tuhan. Itulah iman. Melindungi kita dari panah-panah api si jahat di siang hari. Amin. Itulah firman dari nabi-nabi palsu. Firman palsu. Lalu kemudian menjadi pagar tembok. Menjadi pagar tembok. Berarti kalau kita adalah ladang Tuhan, ladang itu akan terlindungi dengan baik. Ladang itu subur. Kalau kita perhatikan, kalau kita kaitkan dengan Yesaya pasal 5. Sesudah pagar dari ladang itu, pagar temboknya rubuh, maka ladang itu dimasuki oleh binatang-binatang buas. Diinjak-injak. Puji Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan. Dia menjadi perisai bagi kita. Darah salib iman. Kebenaran iman darah salib menjadi perisai bagi kita. Kemudian menjadi tembok, pagar tembok bagi kita. Dialah perlindungan bagi kita. Ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Puji Tuhan. Terus? Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terus? Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terus? Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Puji Tuhan. Intinya dari ayat 4 sampai dengan ayat 6. Apabila seseorang berlindung di bawah kepak sayap Allah. Satu, tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Jelas itu menunjuk aniaya antikris sebagai puncak kesesakan yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Dua, tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jelas itu menunjuk angin-angin pengejaran palsu dari nabi-nabi palsu. Tidak usah takut. Memang ajaran palsu akan, saudaraku, akan terbang di siang hari nanti. Puji Tuhan, pada waktu siang. Yang ketiga, tidak usah takut terhadap penyakit sampar busuk atau corona busuk. Saudara, hampir-hampir ada di antara kita yang reaktif, tetapi pada akhirnya gagal juga. Tidak usah takut terhadap sampar busuk. Saya bangga terhadap Tuhan kita. Darah salib Kristus yang melindungi kita dari sampar corona busuk. Beberapa waktu lalu, satu dari antara kita, seorang pemuda, sebetulnya reaktif, tapi tidak parah. Om, saya mau ikut beribadah untuk membantu pelayanan. Karena mayoritas sidang jemaat mengikuti penggembalaan lewat live streaming di kediaman rumah masing-masing. Dengan iman juga saya berkata, silakan. Silakan. Manakala dia mengangkat semua mimbar, semua alat-alat musik, dia keringatan. Dia berpikir bahwa dia akan jatuh sakit. Secepatnya dia melepaskan bajunya, dia ganti. Dia takut tertular dengan yang lain. Tetapi ternyata keringat itu membuang toksin termasuk virus corona. Hari itu juga besok dia tes langsung negatif.
di Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Di Tuhan. Kemudian yang keempat, tidak usah takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, banyak penyakit menular terjadi pada waktu petang. Berarti menjelang gelap malam. Menjelang puncak kesesakan antikris. Puji Tuhan. Banyak penyakit menular di sana. Secara jasmani, penyakit jasmani, banyak penyakit menular secara jasmani. AIDS itu juga menular. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi penyakit rohani juga ada yang menular. Mempengaruhi orang lain, mempengaruhi iman orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, antikris dan nabi palsu itu akan menjadi penyakit yang akan bekerja sama dan menjadi penyakit menular bagi banyak orang pada waktu petang menjelang malam. Mereka mempengaruhi si antero dunia ini dengan mengadakan mujizat palsu, menulari penyakit ini kepada seantero dunia. Sesuai dengan Wahyu 13. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian juga Wahyu 13. Ayat 1 sampai dengan ayat 16. Nabi-nabi palsu menulari banyak orang. Sampai akhirnya menyembah berhala. Menyembah binatang dan patung binatang. Sampai menyembah antikris. Sehingga tidak sedikit orang akan menerima tanda 666. 3 times 6 atau 3 angka 6. Sebagai cap meterai dari antikris. Di tangan kanan ataupun di dahi. Itu penyakit menular. Yang tidak disadari oleh banyak orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Haleluya. Ayat 7 sampai 10. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. 1.000 orang rebah di sisi, terus 10.000 di sebelah kanan, terus. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Tidak menimpamu. Tidak usah takut. Terus. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Kita ini hanya penonton, melihat apa yang sedang terjadi. Kita tidak ditimpa dengan celaka dan malapetaka yang akan terjadi. Seantero dunia kita hanya jadi penonton saja. Terus. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Orang fasik berlaku fasik terhadap perjanjian kudus. Perjanjian pertama, salib Kristus. Yang sudah menggenapi perjanjian yang pertama. Terus. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Amin. Tuhan tempat perlindungan. Amin. Berlindung di bawah kepala sayap Allah. Amin. Sebagai tempat perlindungan. Amin. Sebagai tempat perteduhan. Amin. Kubu pertahanan. Amin. Terus. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Haleluya. Terus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ya, seperti 4 malapetaka di atas tidak akan menimpa kita. Terus. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan tulah tidak akan melekat di dalam kemah kita. Tidak mendekat ke kemah kita. Puji Tuhan. Itulah yang kita alami dan rasakan. Kalau kita berada di bawah kepak sayap Allah. Kita jadikan kepak sayap Allah sebagai tempat perlindungan, tempat perteduhan, dan kubu pertahanan. Yang pasti saudara,
1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan. Tidak akan menimpa kita masing-masing, amin. Kita hanya menonton dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Pembalasan terhadap orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian kudus. Perjanjian yang kedua yang menggenapi perjanjian yang pertama itulah salib Kristus. Puji Tuhan. Singkatnya malapetaka tidak menimpa kita. Kemudian tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita masing-masing. Seperti tulah pertama sampai kepada tulah ke-10 yang pernah terjadi di Mesir. Di Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Haleluya. Ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Ya. untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Selanjutnya malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan yang kita lalui, amin. Amin. Tidak hanya menjaga di jalan-jalan yang kita lalui, sekaligus juga menatang kita dengan tangannya. Supaya kaki kita jangan terentuk kepada batu. Supaya kita jangan sampai tersandung. Banyak sandungan. Puji Tuhan. Ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Singkatnya singa dan ular tedung dilangkahi begitu saja. Terus. Engkau akan menginjak anak singa Kemudian dan ular menginjak naga. anak singa dan kepala ular naga. Itu loh saudara. Kalau kita berada di bawah kepah sayap Allah. Sebagai tempat perlindungan. Sebagai tempat perteduhan. Dan kubu pertahanan. Jaminan Tuhan luar biasa, saudara. Malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan berjaga-jaga. Kemudian tangannya menatang supaya jangan tersandung. Sebab itu jangan tersandung dengan salib. Berapa banyak korban-korban yang kita persembahkan sebagai anak-anak tangga yang membawa kita sampai ke ujung tangga. Tidak usah tersandung. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Baik. Syarat untuk mendapatkan kepak sayap Allah. Nah, syarat untuk mendapatkan atau berada di bawah kepak sayap Allah. Nah, ini perlu untuk kita pelajari malam ini. Ini kerinduan daripada Ruth berada. Tadi dia berkata, kembangkanlah kepak sayapmu untuk melindungi aku. Nah, syaratnya untuk mendapatkan kepak sayap atau berada di bawah kepak sayap Allah. Wahyu 12, ayat yang ke-13 sampai 14, baca. Demikian firman Tuhan. Naga memburu perempuan itu. Ya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, Ya. ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Memburu mempelai wanita Tuhan. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, Ya. supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, Ya. di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Puji Tuhan. Kepada singkatnya, kepada mempelai wanita Tuhan diberikan sayap burung nasar yang besar. Sebagai tempat perlindungan. Dan sebagai tempat perteduhan. Sekaligus kubu pertahanan. Manakala antikris berkuasa di atas muka bumi ini. Sama dengan jauh dari mata ular. Amin. Lalu kita kaitkan kepak sayap ini dengan Injil Matius 24. Lebih terang dan lebih jelas supaya kita menemukan penjelasan yang terang. Matius 24 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ya, Di mana ada bangkai, di mana ada bangkai kematian terus. di situ burung nasar berkerumun. Lihat di mana ada bangkai, di mana ada bau kematian. Di situ saya burung nasar Tuhan kirim. Di mana ada bangkai atau di mana ada bau kematian, di situ saya burung nasar yang besar Tuhan kirimkan. Harus yakin dong. Puji Tuhan. Haleluya.
Jadi saudara, dalam Wahyu pasal 13 ayat 3, mukjizat kesembuhan yang diadakan oleh antikris itu mukjizat palsu. Seharusnya luka yang membahayakan hidupnya itu, saudaraku, harus dibawa masuk sampai kepada pengalaman kematian dan kebangkitan. Tetapi kenyataannya, luka yang membahayakan hidupnya itu, itulah sengsara, atau luka yang membahayakan hidupnya itu justru sembuh. Justru sembuh. Inilah yang dengan lain kata terjadi mukjizat kesembuhan. Tetapi ini merupakan mukjizat palsu. Sebagaimana dengan Yesus, sengsara yang diderita di atas kayu salib, termasuk 5 luka utama, 2 di tangan, 2 di kaki, dan di lambung. Selanjutnya membawa, sengsara itu membawa dia masuk dalam pengalaman kematian. Hari ketiga dibangkitkan. Itu yang benar. Jadi, sekalipun mukjizat 1000 sejuta kali terjadi mukjizat depan mata, kalau salib yang merupakan sarana untuk membawa kita masuk dalam kematian dan kebangkitan diabaikan, disebutlah mukjizat palsu. Oleh sebab itu, di mana ada bangkai atau di mana ada bau kematian, disitulah Tuhan kirimkan sayap burung nasar yang besar. Jangan hindari sengsara sebagai sarana yang membawa kita masuk dalam pengalaman kematian. Hari ketiga bangkit. Kematian itu satu paket dengan kebangkitan. Rasul Paulus berkata, kalau kita tidak bangkit, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, mari kita makan dan minum, berbuat jahat dan berbuat najis. Karena tidak akan bangkit. Jadi kematian itu satu paket dengan kebangkitan. Justru saya sarankan dengan tandas, kalau hamba Tuhan sibuk berbicara soal kebangkitan, tetapi dasar yang teguh, sengsara salib, penderitaan tidak disampaikan, inilah ajaran palsu. Dapat dipahami saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Jadi, di mana ada bangkai atau bau kematian, di situ ada sayap burung nasar yang besar Tuhan kirimkan. Jelas itu menunjuk doa penyembahan. Itulah doa penyembahan. Amin saudaraku. Bau kematian, itu doa penyembahan. Jadi doa penyembahan itu merupakan sarana untuk kita menerima sayap burung nasar yang besar. Itu diteguhkan di dalam pengalaman Ayub sendiri. Sengsara yang membawa dia masuk dalam kematian. Dituliskan di dalam Ayub pasal 39 ayat 23 sampai 31. Ayub 39 ayat 29 sampai 31. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, baca. Ayub 39 ayat 29 sampai 33. Baca sampai 33. Oleh pengertian muka, burung elang terbang mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Terus Atas perintah muka, Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. terus Ia diam dan bersarang di bukit batu. diam dan bersarang di bukit batu. Terus Di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. puji Tuhan. Saudara, ayat 29 sampai dengan ayat 31 jelas itu berbicara tentang doa penyembahan. Amin. Ia dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Itu berbicara soal doa penyembahan. Ayat 32 sampai 33. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Ia mengintai mencari mangsa, matanya mengamat-amati, terus Anak-anaknya menghirup darah. menghirup darah, bau kematian, terus Dan di mana ada yang tewas, di mana ada kematian, disitulah dia. disitulah burung Raja Wali, saya burung nasar, Tuhan kirimkan.
Amin, saudaraku. Saudaraku, menghirup darah korban Kristus dan menghirup bau kematian. Disitulah Tuhan kirimkan saya burung nasar yang besar. Jadi kesimpulannya, kita dapat syarat untuk menerima kepak sayap Allah adalah lewat doa penyembahan. Tidak ada cara yang lain. Jadi jangan sampai ada hamba Tuhan berkata, kita mengalami pengangkatan, tetapi ibadah tidak dibawa sampai kepada puncaknya. Ibadah tidak berada pada kedudukan yang tertinggi. Ibadah tidak dibawa sampai kepada doa penyembahan. Itu bullshit. Itu omong kosong. Jadi syarat untuk mendapatkan atau syarat untuk menerima kepak sayap Allah, sayap burung nasar yang besar, lewat doa. Ibadah yang sudah memuncak sampai doa penyembahan. Itulah cara satu-satunya untuk menerima kepak sayap Allah. Amin, saudaraku. Ada bau kematian. Semoga Tuhan menghirup bau kematian sebagai daya tarik untuk mendapatkan, menerima kepak sayap Allah. Bau mati itu perlu dihirup kepada Allah. Allah perlu menghirup bau mati di dalam diri kita masing-masing. Supaya selanjutnya Tuhan mengirim sayap burung nasar yang besar. Tuhan harus yakin, saudara. Ibadah tidak hanya ibadah-ibadah begitu saja. Ayo, fokuskan perhatianmu kepada perkara di atas. Cari perkara yang di atas. Semuanya ditambahkan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 12 ayat 17. Lihat, kembali dulu baca ayat 29. Wahyu 39 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Oleh pengertian muka, burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Puji Tuhan. Kalau kita melepaskan diri dari kebinasaan, jauh dari musuh tata setan sebelah utara, itu karena kemurahan Tuhan. Bukan semata-mata bukan karena kekuatan kita. Amin. Amin. Jadi kalau kita terlepas dari musuh, dari aniaya antikris, tata setan sebelah utara, itu kemurahan. Amin. Bukan semata-mata karena kekuatan kita. Sebab itu, biar kita ibadah ini memuncak sampai doa penyembahan. Ayat 30. Atas perintah muka, Raja Wali terbang membubung. Kalau kita lepas dari daya tarik bumi, lepas dari perkara lahiriah, tidak terikat dengan yang ada ini, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Yesus telah membuktikannya kepada Allah. Ketika setan membawa dia ke atas gunung yang tinggi, lalu selekasnya setan memperlihatkan dunia dengan kerajaan dunia, kemegahan dunia. Dan itu akan diberikan kepada Tuhan Yesus kalau dia mau menyembah setan. Tetapi Yesus berkata, "Hai setan, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dari pernyataan ini jelas Yesus hidup di dalam doa penyembahan yang besar. Amin. Sehingga terlepas dari daya tarik bumi. Amin. Terus, dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. kalau kita juga berada dalam doa penyembahan, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Sampai pada akhirnya 31. Ia diam dan bersarang di bukit batu. Di bukit batu, kubu pertahanan, kepak sayap Allah, tempat perlindungan, kepak sayap Allah, tempat perteduhan, kepak sayap Allah adalah kubu pertahanan, terus di puncak bukit batu. Nah, kubu pertahanan, tempat perlindungan, terus dan di gunung yang sulit didatangi. Tidak dapat dijangkau oleh antikris dan setan. Itu loh saudaraku. Kita merindukan apa yang dirindukan oleh Rut kepada buah rohani Tuhan Yesus Kristus. Kembangkanlah kiranya sayapmu untuk melindungi aku. Ini loh, Rut ini bangsa Moab, bangsa kafir. Tetapi merindu untuk berada di bawah kepak sayap Allah. Apakah kita memiliki roh yang seperti ini? Atau ibadah hanya karena apa?
Ayo, kita sekarang memeriksa hati kita masing-masing. Kita periksa hati kita masing-masing. Kita periksa hati nurani kita masing-masing. Lalu sejauh mana kita menghargai roh Allah di dalam diri kita bekerja? Apakah kita bekerja dan bertindak melayani Tuhan hanya karena daging? Ayo, kita periksa dua hal itu. Periksa hati nurani. Lalu bagaimana hubungan kita dengan roh Tuhan? Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, Wahyu 12 ayat 17. Ayat yang terakhir. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Terus? Lalu ia memerangi keturunannya yang lain, Ya. yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, pelampiasan amarah dari naga itu adalah kepada keturunan yang lain. Siapa keturunan yang lain? Yaitu yang hanya menuruti hukum-hukum Allah. Itulah firman Allah sama dengan meja roti sajian. Kemudian yang memiliki kesaksian Yesus sama dengan penuh dengan Roh Kudus, sama dengan pelita emas. Tetapi satu alat yang paling terpenting, tidak ada. Itulah doa penyembahan sama dengan mesbah dupa. Inilah yang menjadi sasaran dari setan. Tetapi mereka yang hidup di dalam doa penyembahan mendapatkan kepak sayap Allah sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat perteduhan, sebagai kubu pertahanan, jauh dari mata ular. Ayo, berjuanglah. Sampai kita betul-betul memperoleh kepak sayap Allah, berada di bawah kepak sayap Allah. Itulah doa saya untuk kita semua, dan untuk sidang jemaat di Malaysia, di Bandung. Juga untuk anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang senantiasa memberikan diri untuk digembalakan lewat live streaming video internet untuk Facebook. Dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati kita. Amin. Ayo, kita di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Bersama kita bangkit berdiri, pemain musik, singer. Kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Amin. Dia ciptakan kau turut kabarnya. Sungguh terlalu indah, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Doa penyembahan saya burung nasar. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalakan
Bagaimana? Sudah kita memeriksa hati kita masing-masing? Lalu bagaimana kita menghargai, sejauh mana kita menghargai kegiatan roh ini? Apakah jaminan hidupmu hanya pekerjaanmu, sampai engkau takut datang beribadah dengan banyak alasan? Kalau bekerja cepat, mengganti orang lain tidak dapat bekerja, kita cepat. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak bisa. Menyenangkan hati manusia bisa. Disertai dengan rasa takut yang besar kepada perkara lahiriah. Sungguh, kehidupan semacam ini luar biasa takutnya kepada dunia, bukan takut kepada Tuhan. Sementara kita dipelihara oleh Tuhan, selama kita berada di bawah kepak sayap Allah, itu merupakan tempat perlindungan, itu merupakan tempat perteduhan, itu merupakan kubu pertahanan jauh dari mata ular. Biarlah Tuhan menghirup bau kematian dalam hidup kita masing-masing. Selekasnya Tuhan kirimkan saya burung nasar yang besar. Jangan berlindung kepada gajimu. Jangan berlindung kepada pekerjaanmu, perusahaan tempat engkau bekerja. Seharusnya engkau menangis dan menyesal. Apalagi engkau geram karena ada orang melayani Tuhan pada saat corona. Ayo dosa kemunafikan semacam ini kita akui kepada Tuhan. Kurniak saja kita kembali. Angkat dua tangan sungguh-sungguh. Terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita. Jadikan kita syukur lebih berharga. Sungguh yang telah muda. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk memuliakannya. Terima kasih buat firman Allah yang dibukakan rahasianya oleh ilham Roh Kudus. Meteraikanlah di dalam roh daging, ditukik di hati kami masing-masing. Biar Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh Kudus mampukan kami untuk mempraktikkan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia, melainkan terlaksana berhasil apa saja Engkau suruh kehendaki. Hamba sudah sampaikan firman-Mu bagaikan menanam menyiram. Selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat bagi kami masing-masing, serta memberikan sistem imun, kekebalan di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan, kebal terhadap penyakit yang namanya kenajisan, termasuk kecemaran-kecemaran yang lain. Tuhan, terima kasih buat pembuka rahasia firman-Mu. Materaikan dalam loh daging kami. Jangan firman itu berlalu begitu saja. Tetapi seharusnya setelah mendapatkan pembuka rahasia firman, harusnya hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan menganggap firman itu biasa-biasa. Selanjutnya Tuhan, di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Lewat perjamuan suci Tuhan kiranya memberkati, bubukan kuasa-Mu atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian di atas korban. Biar selalu.
akan hidupku di atas korbanmu. Ku akan mengatasmu dan ku menjadi milikmu Selamanya. Taruh roti dan anggur di dada, dekat di hati kita masing-masing. Sidang jemaat yang di rumah kediaman masing-masing mungkin sudah mempersiapkan roti dan anggur tubuh dan yang adalah tubuh darah Yesus. Kepala rumah tangga nanti bisa membagi-bagikannya kepada anggota-anggota rumah tangga, istri dan anak-anak. Kalau sendiri masing-masing di rumah masing-masing sendiri bisa mengambil sendiri langsung di dalam dua tangan, dekatkan di dada. Baik yang anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang memberi diri untuk digembalakan lewat live streaming, video internet itu Facebook. Taruhlah roti dan anggur di tangan kanan dan di tangan kiri, dekatkan di dada. Dekat dengan hati kita masing-masing. Tuhan, terima kasih buat roti dan anggur di tangan kanan dan tangan kiri kami, di kedua tangan kami, yang merupakan tubuh dan darah Kristus, wujud dari korban-Mu di atas kayu salib. Tuhan memberkatinya, bubuhkan kuasa-Mu atasnya. Lewat perjamuan suci ini kami satu di dalam Engkau, Engkau dalam kami, namun terlebih dahulu ampuni segala dosa, kejahatan, kenajisan, segala dusta, kemunafikan, segala kebenaran diri sendiri, ragi Herodes, ragi Farisi. Tuhan ampuni secara khusus, supaya kami tidak memandang enteng korban-Mu, tidak memandang enteng didikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat roti tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah daging atau tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Kita sudah menikmati pribadi yang dipecahkan, kekuatan kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah darah Yesus tercurah atas kita? Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah darah Yesus tercurah atas kita untuk sucikan dosa kita? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat dua tangan. Darahnya amat kuasa. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya berkuasa. Darahnya amat kuasa. Haleluya. Sucikan dari dosa, lepaskan segala syarat untuk mendapatkan atau berada di bawah kepak sayap Allah. Ada bau kematian yang dihirup
Dari bumi sampai ke surga. Selanjutnya Tuhan kirimkan sayap burung Raja Wali, sayap burung Nasr. Diterbangkan ke padang belantara. Untuk dilindungi selama 3,5 tahun. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita lepas dari tahta setan sebelah utara dan berada di selatan, semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita lepas dari daya tarik bumi, itu karena doa penyembahan, karena kemurahan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Seharusnya kita menjunjung tinggi korban Kristus, menjunjung tinggi ibadah ini yang akan membawa kita sampai pada puncaknya doa penyembahan. Bau mati, bau kematian yang dihirup sampai ke surga, ke langit. Ayo, mungkinkah bau mati itu ada di dalam diri kita? Apakah Tuhan sudah menghirup bau kematian di dalam diri kita masing-masing? Atau masih hidup dalam suara daging? Sementara sudah melayani, tapi masih bau daging. Belum bau kematian. Masih bau perkara lahiriah. Malam ini kita semua harus kembali kepada Tuhan. Bertobatlah. Jangan bertahan dengan kebodohan. Seolah-olah ini dunia ini kekal sifatnya. Ingatlah, sesudah dunia ini digoncang, Tuhan akan menyerahkan 2 perkara tadi sudah kita lihat di dalam kitab Imamat 25. Sesudah seantero ini digoncang, selanjutnya akan diserahkan kepada musuh antikris. Bagaimana luar biasa Musa menuliskannya itu beberapa ribu tahun yang lalu. Lalu sekarang kita boleh mendapatkan pengertian dan kemurahan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pertolongan-Mu nyata bagi kami malam ini. Kami melihat Engkau nyata sekali. Bukan karena perkataan manusia. Bukan karena kata orang. Tetapi lewat ilham Roh Kudus yang membukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Tinggal kami mau menjalankan atau tidak. Yang pasti sudah ada di depan mata kami. Namun biarlah Engkau menolong kami. Untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan inginkan dari hidup kami masing-masing. Segala kebebalan, kemunafikan, ragi Farisi, kebencian, ragi Herodes, termasuk kenajisan, kesombongan, keangkuhan yang menghalangi kami untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan dan kemurnian. Roh itu kami patahkan dalam nama Yesus yang kau bersih dari kehidupan kami. Darah Yesus memberi kelepasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Engkau yang menghapus air mata menjadikan segala sesuatu baru. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Wujud dari korban-Mu di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja mempelai pria surga. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita jalankan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Kau siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semua yang Tuhan berencana sempurna menghadapi dalam panjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan.
kasih buat korban saudara, pemberitaan Injil, namun masih ada sewa gedung gereja. Puji Tuhan. Terima kasih buat korban saudara, Tuhan yang membalaskan berlipat-lipat ganda. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Pengumuman. Sebelum pengumuman, saya rindu menyapa anak-anak Tuhan yang senantiasa memberi diri untuk digembalakan lewat live streaming. Terlebih dahulu di dalam negeri, di tanah air. Untuk penayangan live streaming ibadah pendalam Alkitab 21 Januari 2021 minggu lalu, Sumatera Utara 218 orang, salam puji Tuhan. Jawa Barat 191, salam puji Tuhan. Jakarta 98, salam puji Tuhan. Jawa Timur 91 orang, salam puji Tuhan. Banten 84 orang, salam. NTT 75, salam. Sulawesi Utara Manado 68 orang, salam. Jawa Tengah 63, salam. Sabah 55, Sabah Malaysia ya, 55 tapi disebut kota. Sulawesi Selatan 53 orang, salam. Riau 40 orang, salam. Ini 10 besar. Jadi sekalipun ada yang mengikuti dari Rantapau, Makale, Batam, dan Nias dan lain sebagainya, tidak masuk karena 10 besar saja, maupun yang dari tempat-tempat yang lain. Puji Tuhan, salam puji Tuhan. Sekarang negara-negara, mancanegara, negara-negara, urutan yang pertama Malaysia 125 orang, salam puji Tuhan. Amerika Serikat 10 orang, salam. India 10 orang, salam. Nigeria 7 orang, salam. Australia 6 orang, salam. Filipina, ini naik turun ini Filipina ya. Saya berdoa supaya terus tergembala. Filipina 6 orang, sebenarnya sudah mencapai 9 kalau tidak salah. Northern Mariana Island 5 orang, puji Tuhan, naik 3. Kanada 3 orang, salam, puji Tuhan. Singapura 3 orang, salam. Timor Leste 3 orang, salam. Hungaria 3 orang, salam. Slovakia 2 orang, salam. Sri Lanka 2 orang, salam. Taiwan 2 orang, salam. Hong Kong 1 orang, salam. Rumania 1 orang, salam. Siprus 1 orang, salam. Burundi 1 orang, salam. Aknau 1 orang. Kita doakan 1 orang lagi yang senantiasa tergembala lewat live streaming. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa Gideon nunduk-nunduk setiap kali saya membaca ini? Hah? Oh iya, puji Tuhan. Harusnya kita doakan. Setiap dibaca, doakan. Amin. Harusnya kita bersyukur, inilah upah pekerjaan kita. Orang lain akhirnya bisa mengenal, saudara-saudara di luar negeri bisa mengenal pengajaran mempelai. Karena selama ini sudah dicekoki dengan sensasi-sensasi. Tetapi jalan dari bumi ke surga, pengajaran salib tidak diajarkan. Nah, waktunya sekarang. Mereka harus mengenal pengajaran mempelai. Bukan kita tidak butuh sensasi, bukan kita tidak butuh musisat. Kita butuh. Tetapi apa artinya kesembuhan kalau pengajaran salib ditolak? Puji Tuhan. Salib adalah sarana untuk membawa kita satu dalam pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitan. Ini perjalanan kita di bumi. Sampai kelak kita dipermuliakan. Bertekunlah dalam perjalanan di bumi, mati dan bangkit. Supaya kelak dipermuliakan. Amin, saudaraku. Terima kasih buat korban saudara. Tuhan membalaskan. Ayo, kita miliki roh Ruth, rindu supaya Boas rohani
mengembangkan sayapnya untuk melindungi pribadi Rut, gambaran dari gereja Tuhan. Bangsa kafir menjadi mempelai Tuhan. Inilah sasaran akhir dari perjalanan rohani kita. Milikilah itu, roh mempelai, memiliki pandangan mempelai, pandangan di dalam kemuliaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian juga anak-anak Tuhan, umat Tuhan dalam luar negeri, biarlah kiranya ada persekutuan yang baik, ada persekutuan yang indah di antara kita, sampai kelak kalau memang Tuhan izinkan, mata bertemu mata satu kali nanti. Puji Tuhan, demikian juga Tuhan, kita doa penyembahan ya. Sumatera Utara 112 orang, Jawa Barat 65 orang, Sulawesi Utara 47 orang, Banten 46 orang, Jakarta 44 orang, NTT 39 orang, Sulawesi Selatan Makassar 33, Papua Provinsi 31, Riau 26, Kalimantan Timur 25. Kemudian mancanegara, Malaysia 50 orang agak turun. Filipina 9, India 6, United Amerika Serikat 4, Singapura 3, Hong Kong 3, Northern Mariana Island 3 orang, Netherlands 3 orang, Timor Leste 2 orang, Australia 2 orang, Taiwan 1 orang, Paraguay 1 orang, Spanyol 1 orang, Myanmar 1 orang, Maroko 1 orang, Ukraina 1 orang, Irlandia 1 orang, Panama 1 orang, Siprus 1 orang, Thailand 1 orang, Italia 1 orang, Burundi 1 orang, Aknau 1 orang. Puji Tuhan, itulah 2 hari yang lalu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami malam ini. Sidang Jemaat GPT Betania yang ada di rumah masing-masing, di Malaysia, di Bandung. Baik juga dalam anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang memberikan dirinya untuk digembalakan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dalam luar negeri. Terima kasih. Kami boleh mengerti rencana Tuhan, rencana penyelamatan sebagai uluran 2 tangan Tuhan yang kuat untuk menarik kami bagaikan puntung dari api. Tuhan, biar kami mengasihi Tuhan dan sesama, berarti dari maut pindah ke dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, biar kami juga mengasihi Engkau, menghargai setiap remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Itulah firman yang dibukakan. Tuhan Yesus berkati seluruh sidang jemaatmu, hidup, ibadah, pelayanan, rumah, pekerjaan, kesehatan, seisi rumah, suami, istri, anak, adik, orang tua, keluarga. Tuhan memberkati. Apa yang kami makan, minum, pakai sidang jemaatmu. Baik juga yang memberi diri lewat live streaming. Tuhan cukupkan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan kembali. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan tolong. Yang sakit kronis, Tuhan tolong. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan. Dalam nama yang menantikan pasangan hidup, Tuhan tolong. Berkati tangan-tangan yang sudah berikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Baik kantong pemberitaan firman, sewa gedung, baik yang 1/10, persembahan khusus, persembahan sukarela. Tuhan ingatkan, Tuhan memberkati, Tuhanlah yang membalaskan berlipat-lipat ganda. Berkati pemilik gedung ini, Tuhanlah yang membalaskan. Ibu Meli, Tuhan berberkati sebagai pengawas gedung, baik juga Pak Mareta, baik juga Tuhan. Gereja Rahmani, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan, lingkungan ini berkati, RT, RW, dan pemerintahannya, warganya, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya, berkati GPTC Indonesia. Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati bangsa negara Indonesia yang sedang mengalami guncangan yang hebat. Tuhan tolong pemerintahan Bapak Joko Widodo dan wakilnya, kabinetnya, pemerintahannya semua, untuk memimpin bangsa negara Indonesia, Bang Merauke. Baik juga Provinsi Banten berkati pemerintahan Pak Wahidin Adhika, pejabat tinggi sampai pejabat terendah, kota-kota Provinsi Banten dan kota dan pemimpin kami diberkati, kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kami. Perjalanan kami menuju pulang serta lindungi, tuntun berkat dengan selamat. Jauhkan dari celaka, tabrakan, mara bahaya. Jauhkan dari hal tidak diinginkan. Tutup bungkus hidup kami, kendaraan yang kami pakai tumpangi dengan darah Yesus. Jauhkan dari celaka, tabrakan, mara bahaya. Dalam nama Yesus Kristus. Pertemukan di minggu yang akan datang jam waktu yang sama. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biar firman itu meneguhkan kami untuk menjadi kesaksian, membawa jiwa-jiwa masuk dalam pengembalaan ini, dan turut digembalakan oleh pengajaran mempelai, termasuk donatur untuk pekerjaan Tuhan yang begitu banyak ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara terkasih, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cintanya Yesus lewat korbannya sebagai kekuatan hikmat keilahian, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai pria surga, menjemput mempelai perempuannya di awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.